Sugeng rawuh wonten kawasan wisata Candi Borobudur. KSPN Borobudur yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan wisata yang strategis karena letaknya yang dekat dengan kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Perum Damri hadir melayani kebutuhan transportasi umum sebagai moda penggerak di sektor ekonomi dan wisata. Dengan penerapan era baru, berusaha untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui sarana transportasi yang menerapkan seluruh protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Untuk mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengimplementasikan program kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu revitalisasi penyediaan pelayanan angkutan antar moda pola tetap dan teratur yang akan menjadikan lokasi wisata lebih beraksesibel, terintegrasi dengan moda lain, kepastian layanan, peningkatan konektivitas, serta menciptakan captive demand dengan menggunakan skema mixus yang nantinya akan berpeluang adanya tambahan pendapatan khusus untuk operator angkutan dan terjadi kolaborasi yang menguntungkan antara operator, pengusaha hotel, dan pengelola pariwisata. Selanjutnya, dengan konsep yang ditawarkan tersebut juga diharapkan akan membuka peluang inovasi dan kreativitas baik untuk internal maupun eksternal. Program KSPN merupakan langkah konkret pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun internasional terhadap destinasi wisata yang dimiliki Bumi Pertiwi Indonesia Raya. Upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah ingin membakar semangat bisnis pelaku ekonomi dalam rangka untuk mensejahterakan dan membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pariwisata. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hadir untuk menyediakan sarana transportasi umum sebagai penunjang bagi masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan aktivitas perjalanan wisata dari dan menuju kawasan Candi Borobudur. Pelayanan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional hadir sebagai solusi dalam memenuhi tingkat kebutuhan transportasi masyarakat dalam sektor pariwisata. Sebuah kompetensi dasar dalam layanan transportasi yang diberikan pemerintah melihat faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Untuk memperlancar perjalanan armada pelayanan angkutan pada kawasan strategis pariwisata nasional, Direktorat Angkutan Jalan juga mengintegrasikan dengan program lalu lintas pintar, sehingga armada pelayanan KSPN tersebut mendapatkan prioritas di persimpangan yang di atas dengan traffic light. Dengan situasi pandemi yang terjadi di seluruh dunia berakibat terjadinya perubahan pola aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai menerapkan konsep new normal, yaitu perubahan budaya hidup masyarakat dengan melihat pada pedoman protokol kesehatan sesuai standar WHO. Tak hanya standar prosedur protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer, penggunaan masker, serta physical distancing juga sebagai salah satu penerapan aspek protokol kesehatan yang perlu dilakukan dan disosialisasikan dalam penggunaan transportasi umum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan optimal jika tidak ada sinergitas dari seluruh pelaku usaha yang bergerak pada bidang pariwisata serta menjadi poros utama dalam menyukseskan, melancarkan, dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan angkutan pada kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Antar moda jelajah Nusantara. Ya, saya Dirjen Perhubungan Darat Budi Syadi, mendukung kepada Pak Ahmad Wahyudi, Kasubdit di Direktur Angkutan Multimoda,
untuk melakukan satu kajian tulisan manajemen perubahan terhadap pelayanan angkutan pada KSPN. Kita tahu semuanya bahwa KSPN ini menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan satu effort yang luar biasa, sehingga kawasan strategis pariwisata nasional yang ada 10 dan kemudian ada beberapa yang menjadi sangat prioritas diharapkan akan menjadi backbone terhadap pariwisata Indonesia yang sementara ini sedang kita bangun, sehingga suatu saat Indonesia akan mengalahkan negara lain seperti Thailand, Singapura untuk mendatangkan turis dari beberapa negara. Selamat Pak Ahmad Wahyudi, mudah-mudahan bermanfaat untuk organisasi kita dan juga untuk negara dan bangsa. Saya mau langsung aja ya Pak ya. Ini ada 2 pertanyaan singkat untuk Bapak. Nah yang pertama ini pertanyaannya adalah pendapat Bapak tentang revitalisasi layanan angkutan KSPN rute tetap dan teratur itu seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang KSPN adalah program prioritas pemerintah di mana pariwisata itu menjadi prioritas untuk dikembangkan, apalagi setelah menjelang COVID ini akan berakhir. Harapan kita sih memang cepat-cepatlah COVID ini berakhir, maka pariwisata adalah andalan kita untuk kita bisa bangkit secara ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi dengan adanya layanan trayek tetap dan teratur ini, kami berharap masyarakat yang nanti bergerak dari misalnya bandara kemudian ke tempat wisata itu dapat terlayani dengan baik, dan harapan banyak uang yang beredar di situ sehingga kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut dapat meningkat lebih baik. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Pengembang ITS atas lalu lintas pintar ruas Yogyakarta Bandara YIA-nya seperti apa Pak? Ya, jadi salah satu yang dilakukan untuk menjamin kelancaran di ruas jalan mulai dari bandara sampai ke Jogja maupun ke tempat wisata itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang akan kita kembangkan. Untuk apa? Untuk peningkatan kecepatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi yang kita siapkan. Nah, itu merupakan satu paket yang kita kembangkan antara pelayanan busnya juga dengan peningkatan layanan dari sektor prasarana lalu lintas, sehingga waktu tempuh dari YIA ke Borobudur ke tempat wisata maupun ke Yogyakarta itu bisa lebih cepat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Ahmad Wahyudi ini terkait dengan revitalisasi pelayanan angkutan umum dengan konsep mixed use, sarana dan lalu lintas pintar, merupakan sesuatu yang memang sedang ditunggu-tunggu oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat terhadap bagaimana perubahan kita di dalam melakukan pembinaan transportasi. Apa yang dilakukan Pak Ahmad Wahyudi ini selain sebagaimana yang ditunggu oleh kami tadi, juga mengimplementasi dari visi dan misi presiden kita bahwa hasil pembangunan infrastruktur harus sesegera mungkin bermanfaat untuk masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian. Dan apa yang dilakukan ini sangat-sangat menunjukkan bagaimana masyarakat bisa memperoleh manfaat yang lebih dengan beroperasional angkutan umum yang terintegrasi, yang mixed antara sarana dan lalu lintas pintar. Proyek ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Jogja ke kawasan pariwisata Borobudur. Masyarakat tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat internasional pun akan merasa terbantu, hingga kita berharap perekonomian masyarakat bisa sangat menjadi signifikan naiknya dikarenakan akan banyak para turis-turis yang akan berdatang ke Borobudur karena kemudahan kita berikan di dalam pelayanan angkutan. Kami berharap konsep ini nantinya bisa di cloning, bisa di copy untuk daerah-daerah pariwisata lainnya, terutama daerah-daerah pariwisata yang menjadi prioritas oleh pemerintah. Sekali lagi selamat buat Pak Ahmad Wahyudi, sukses untuk pelaksanaannya. Pada prinsipnya, Damri sebagai BUMN merupakan bagian yang penting dari sebuah rantai industri pelayanan transportasi di Indonesia. Kami pasti mendukung program pemerintah
yaitu pengembangan konektivitas kawasan strategis pariwisata nasional ini. Pelayanan transportasi adalah hal yang mutlak yang harus diperkuat di dalam mengembangkan ekonomi berbasis pelayanan atau berbasis pengalaman, yang biasa kita sebut dengan service economics atau experience economics, sebagaimana seharusnya sebuah industri pariwisata. Saat ini Damri melayani 33 trayek di 11 kawasan strategis pariwisata nasional, yang di dalamnya sudah termasuk 5 destinasi super prioritas. Kawasan-kawasan tersebut adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Bromo, Tengger Semeru, dan Toraja. Damri tentu saja ingin terus meningkatkan perannya di dalam pelayanan dengan memperluas rute-rute bahkan sampai ke daerah-daerah pariwisata yang akses transportasi angkutan daratnya masih sangat sulit. Sehingga para wisatawan dipermudah di dalam mobilitasnya baik dari dan ke dalam kawasan atau di dalam kawasan pariwisata itu sendiri. Hal ini sejalan dengan program ekonomi pemerintah untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah pariwisata di Indonesia. Karena sangat penting untuk memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan bagi para wisatawan dalam hal bertransportasi. Terakhir, Damri berharap untuk dapat menjadi pilihan utama masyarakat dan wisatawan di dalam melakukan mobilitas dari dan ke kawasan wisata seluruh Nusantara. Tentu saja dengan terus berusaha meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada customer satisfaction dan kepada affection pelanggan. Jangan lupa, Damri takes you everywhere. Kami sangat berterima kasih kepada Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang telah menugaskan Perum Damri untuk mengoperasikan moda transportasi angkutan darat dari JIA ke seluruh penjuru daerah di wilayah KSPM Borobudur. Ada 5 trayek yang beroperasi saat ini, yaitu dari Bandara JIA ke Kiskendo, ke Plono, lalu ke Candi Borobudur. Berikutnya adalah JIA ke Nanggulan, Beksok, Borobudur, JIA Wates, Gamping, Sleman City Hall. Terus ada dari JIA lewat UGM ke Hartono dan lewat Condong Catur. Dan yang terakhir adalah dari Malioboro ke Jombor dan Borobudur. Ini merupakan 5 trayek yang sudah berjalan saat ini. Pelayanannya sudah bagus. Kami berharap supaya bisa ditingkatkan lagi, terus dijaga dan bisa ditingkatkan lagi. Kami berharap juga agar trayeknya tidak hanya 5, harus ditambah lagi ke daerah-daerah yang tersebar, wilayah DIY dan Jawa Tengah. Misalnya ke daerah Dieng, ke kawasan Gunung Kidul, ke Pantai Selatan dan Sangiran, dan destinasi-destinasi pariwisata yang lain yang sangat banyak tersebar di daerah DIY dan Jawa Tengah. Dan ini tentunya sangat mendukung kepariwisataan kita untuk bisa menambah perjalanan bagi para wisatawan. Satu lagi yang penting juga, bahwa operasionalnya harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa itu, protokol kesehatan juga harus selalu ditingkatkan, dijaga, disiplin dengan sebaik-baiknya. Antar moda, jelajah Nusantara. Selamat pagi, nama saya Niko Mangdarniati, GM Grandina Malioboro. Mau sharing sedikit bahwa selama ini kita sudah bekerja sama dengan Damri untuk kesiapan fasilitas kendaraan dari dan ke Borobudur. Itu sudah berlangsung dari bulan Oktober 2019. Namun di samping dari dan ke Borobudur, kami juga menyiapkan fasilitas bekerjasama dengan Damri untuk ke Nia Airport. Di samping menyiapkan menjual tiket, kami membantu juga bersinergi dengan Damri dalam hal ini menjual paket untuk dengan lounge-nya juga. Jadi harganya 100.000 untuk per orang. Kalau dengan Damri ke Borobudur kita jual di harga 25.000. Ini responnya sangat baik dari masyarakat karena selain Grandina Malioboro dengan akses yang sangat mudah, juga merupakan pusat di kota Yogyakarta. Jadi setiap hari respon untuk kendaraan ke Borobudurnya itu sangat baik, terutama di pagi hari.
bekerja sama dengan Damri yang difasilitasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.